simpan pinjam. Jadi hanya 4 lembaga itu yang akan kita gunakan untuk asas besok. Sengaja kemudian keluarkan 4 karena memang 4 lembaga sebelumnya sudah keluar di ASTS supaya bisa meringankan, belajar kalian gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan mengulas materi kembali menggunakan PPT saya. Mungkin beberapa, berasal dari kelas 10.6 dan 10.7 yang mana saya tidak mengajar. Jadi, mungkin hal ini akan, menambah informasi baru beserta, teman-teman yang sudah menerima pelajaran saya terkait dengan materi ini, yaitu 10.1 dan 10 sampai 10.5. Ini hanyalah ulasan atau, eee, kegiatan mengulang materi yang sudah pernah saya sampaikan di kelas. Oke, saya izin share screen. Mungkin PPT ini sudah dimiliki oleh teman-teman 10.1 sampai 10.5. Jadi bagi teman-teman 10.6 dan 10.7 kalau misalnya membutuhkan materi tambahan bisa, minta di kelas 10.1 sampai 10.5 gitu. Oke, screen saya sudah bisa diakses? Bisa, Bu. Oke. Kita awali dulu dari model Ventura, di mana model Ventura ini sebenarnya adalah materi yang tergabung dengan pasar modal, tetapi model Ventura dengan pasar modal itu pada dasarnya berbeda. Meskipun kedua lembaga ini sama-sama melakukan pembiayaan pada sebuah perusahaan, gitu ya. Bedanya apa? Kalau model Ventura itu membiayai perusahaan-perusahaan rintisan atau startup yang dia belum terbuka, artinya belum IPO, artinya belum launching saham. Jadi, perusahaannya memang benar-benar nol. Nah, model Ventura ini membiayai bahkan, mulai dari proposal bisnis atau proposal usaha, atau misalnya, perusahaannya sudah berdiri tetapi, belum besar, atau misalnya sudah beroperasi tetapi beroperasinya, baru awal-awal. Nah, itu bisa dibiayai oleh model Ventura. Nah, pembiayaan model Ventura ini berasal dari mana? Pembiayaan model Ventura ini berasal dari investor-investor yang, menggabungkan dananya kemudian dikelola oleh sebuah lembaga. Lembaga itu boleh lembaga bank atau perusahaan-perusahaan yang mengelola model Ventura. Kemudian oleh model Ventura ini akan disalurkan atau akan digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan rintisan yang mengajukan diri ke model Ventura untuk permintaan pembiayaan, gitu. Jadi misalnya saya, pengen membangun sebuah perusahaan teknologi A misalnya. Nah, karena saya terbatas modalnya, kemudian saya pengen dibiayai oleh sebuah lembaga modal Ventura, maka saya ajukan aja ke misalnya BRI Modal Ventura misalnya. Ya udah saya datang ke BRI, kemudian menunjukkan proposal saya, presentasi, kalau misal dianggap bahwa perusahaan yang akan saya bangun ini prospek di masa depan, maka oleh perusahaan BRI Modal Ventura itu akan disarikan investor-investor gabungan yang kemudian dananya itu akan digunakan untuk membiayai perusahaan saya, gitu gambarannya. Nah, nanti keuntungan dan lain sebagainya bagaimana? Kita mulai dulu dari awal. Jadi, pada materi ini yang akan dibahas adalah pengertian dan fungsi serta perannya model Ventura, kemudian macam-macam produk atau layanan atau jenis model Ventura di kehidupan nyata, kemudian manfaat dan kekurangan serta kelebihannya. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa model Ventura merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor atau perusahaan model Ventura. Perusahaan model Ventura ini boleh berwujud perusahaan model Ventura pure atau gabung dengan lembaga keuangan bank, seperti BRI punya model Ventura terbesar di Indonesia bahkan. Kemudian bank-bank yang lainnya juga punya fasilitas model Ventura gitu. Nah, kepada siapa pembiayaannya? Kepada perusahaan startup atau usaha kecil, tetapi memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi. Itu sehingga di masa depan itu diyakini oleh para investor bahwa perusahaan yang dibiayai itu memiliki prospek keuntungan yang besar sehingga dia juga bisa mendapatkan keuntungan gitu.
Nah, investor ini memberikan modal sebagai imbalan atas kepemilikan saham atau ekuitas. Ekuitas itu modal di perusahaan tersebut. Jadi, yang menguntungkan dibiayai oleh modal ventura adalah, perusahaan tidak perlu mengembalikan uang yang diberikan oleh investor. Jadi konsep modal ventura dengan utang itu beda. Kalau uang yang disetorkan oleh investor kepada perusahaan startup yang dibiayai oleh modal ventura, itu pengembalian modalnya berupa saham atau ekuitas atau modal. Jadi, investor-investor yang membiayai perusahaan saya tadi, perusahaan teknologi, misalnya teknologi A tadi. Nah, nanti investor-investor yang terlibat di dalamnya itu, akan mendapatkan bagian dari saham perusahaan saya kalau misalnya sudah besar nanti. Gitu, kalau perusahaan saya sudah besar, nanti mereka akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan saya, gitu. Nah, keuntungan mereka dari mana? Dari keuntungan perusahaan, misalnya saya karena jualan aplikasi, aplikasi saya terjual dengan pesat, kemudian pendapatan saya meningkat, keuntungan saya besar, maka keuntungan itu akan saya bagikan kepada investor-investor yang membiayai perusahaan saya di awal, gitu. Nah, fungsinya modal ventura itu untuk membantu perusahaan berkembang, kecil, startup, pemula, dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat, salah satu keuntungan dari eh, melakukan pembiayaan di perusahaan model ventura itu, selain mendapatkan dana, kita juga dapat bantuan pendampingan manajemen. Jadi, kita dikasih tahu caranya marketing yang benar, kita dikasih tahu didampingi bagaimana cara mengelola keuangan yang benar, kita dikasih apa namanya insight-insight penting dalam, mengembangkan sebuah perusahaan, begitu. Jadi didampingi, tidak pure dilepas sendiri gitu, bukan karena, perusahaan kita dibiayai oleh modal ventura, lalu kita jalankan sendiri, tidak. Tetapi, investor juga bersama-sama untuk, mengembangkan perusahaan kita, gitu. Kemudian peran modal ventura diantaranya adalah memberikan dana investasi kepada perusahaan yang memiliki resiko tinggi. Resiko tinggi bukan berarti, kemudian, perusahaannya dihindari, bukan. Resiko tinggi itu justru kadang-kadang memberikan return yang tinggi juga atau memberikan imbal hasil yang tinggi juga, tuh. Kemudian meningkatkan proses produksi, membantu meningkatkan efisiensi biaya dalam pemasaran dan produksi, dan lain sebagainya. Oke, produk yang ditawarkan, kenapa kok investor itu mau membiayai perusahaan startup yang bahkan baru proposal aja mau membiayai gitu? Karena, eee, apa namanya, hal yang menggiurkan dari sebuah, perusahaan startup ketika dibiayai oleh investor, ketika startup itu nanti gede, nanti besar gitu, apa namanya, perusahaan itu kemudian akan, membuka penawaran saham atau membuka, kesempatan IPO di pasar modal yang kemudian dana awal dari investor itu akan dikonversi menjadi sebuah saham tadi. Jadi disebut sebagai obligasi konversi, yang semula utang, yang bukan utang karena tidak wajib dikembalikan, tetapi kan dana investor itu masih dalam perusahaan. Nah, dana investor yang masih di dalam perusahaan itu kemudian dikonversi menjadi saham yang kemudian nanti imbal hasilnya berwujud dua hal, yaitu adalah dividen dan capital gain gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh model Ventura di sekitar kita. Jadi ada BRI Ventures yang mana dia terbesar di Indonesia bahkan kemungkinan Asia Tenggara. Kemudian ada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura, ini betul-betul perusahaan yang memang didirikan untuk mengelola permodalan Ventura. Kemudian PT Mandiri Capital Indonesia ini juga milik lembaga keuangan bank, tetapi dia menyediakan fasilitas modal Ventura. Kemudian PNM Venture Capital ini juga khusus perusahaan yang didirikan untuk mengelola permodalan Ventura. Tuh. Apa coba keuntungan dari model Ventura? Di antaranya adalah potensi keuntungannya yang besar. Tidak mungkin investor itu akan memilih perusahaan yang
tidak begitu prospek di masa depan untuk dibiayai. Jadi, kalau misalnya investor itu sudah sepakat untuk membiayai sebuah perusahaan, artinya perusahaan itu memiliki prospek dan potensi untuk berkembang di masa yang akan datang. Kemudian mendorong pertumbuhan perekonomian, tentu saja karena, eee, dapat mengantisipasi kesulitan permodalan yang dihadapi oleh, perusahaan-perusahaan pemula atau perusahaan-perusahaan startup sehingga mereka, tetap bisa bertumbuh dan tetap bisa produktif menghasilkan pendapatan, gitu. Kemudian kepercayaan dari pihak bank. Hal ini membantu, perusahaan startup untuk memperoleh kepercayaan dari pihak perbankan karena, perusahaan ini dianggap sudah kredibel dengan, adanya pembiayaan dari investor. Jadi kalau misalnya kita perusahaan kita didanai oleh BRI Ventures. Sekelas BRI Venture aja berani naruh uangnya ke perusahaan kita, apalagi pihak bank yang nanti kita akan, ajukan pinjaman dana kepada mereka, pasti mereka juga percaya gitu. Kemudian meningkatkan daya saing nasional. Jadi, dengan pembiayaan yang diberikan kepada, perusahaan startup, itu membuat mereka produktif dan, dapat bersaing dengan perusahaan yang lain, gitu. Oke, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan model Ventura. Tentu meskipun terlihat dan terdengar sangat, menguntungkan untuk model Ventura ini, tetapi tentu saja ada kekurangannya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu kelebihannya, di mana model Ventura itu memiliki kelebihan pertumbuhan bisnis yang cepat karena didukung oleh permodalan, bantuan manajemen, kemudian akses atau link dari beberapa rekanan, perusahaan Ventura dan lain sebagainya. Kita difasilitasi, banyak hal oleh perusahaan modal Ventura. Kemudian bimbingan berharga dari para profesional berpengalaman, tentu saja perusahaan model Ventura tidak akan melepaskan perusahaan startup atau pemula itu berjalan sendiri, tetapi, akan didampingi oleh profesional yang sudah berpengalaman, yang kemungkinan akan mewujudkan, perusahaan yang besar dan kemudian, memiliki prospek keuntungan yang tinggi. Yang ketiga, tidak ada kewajiban pembayaran kembali. Jadi uang yang dari investor tidak dikembalikan, melainkan nanti akan dikonversi menjadi wujud saham. Gitu, namanya obligasi konversi yang semula dianggap utang tetapi tidak wajib mengembalikan, tetapi ketika sudah besar, nah maka akan dikonversi menjadi saham gitu. Nah, untuk kekurangannya, kekurangan pembiayaan model Ventura yang pertama adalah kehilangan kendali atas perusahaan. Hal ini bisa saja terjadi apabila, porsi dari perusahaan itu lebih besar dibiayai oleh model Ventura daripada pemilik perusahaan. Artinya kalau diibaratkan sebuah perusahaan itu memiliki saham sebesar 10%, 100% misalnya. Nah, 100% itu ternyata 70%-nya dimiliki oleh perusahaan model Ventura, maka 30% milik kita yang kita pegang, kita tidak bisa mengambil kendali atas perusahaan kita sendiri. Jadi kita tidak bisa nyetir perusahaan kita sendiri, melainkan perusahaannya disetir oleh model Ventura karena 70% sahamnya dimiliki oleh model Ventura. Kemudian yang kedua, konflik kepentingan ini jelas terjadi karena, apa namanya, pemilik modal Ventura itu dari beberapa investor yang kemudian patungan modalnya dijadikan satu untuk membiayai perusahaan, dan perusahaan itu juga milik orang lain, maka ketika sudah besar nanti resiko untuk, apa ya, konflik siapa pemilik aslinya, siapa siapa porsi paling besar, siapa yang mengelola, menjalankan, dan lain sebagainya. Jadi merasa merasa memiliki, perusahaan yang dibiayai dan dibesarkan bareng-bareng, gitu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki resiko yang tinggi. Jelas yang namanya investasi tidak ada yang tidak beresiko. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang investor modal Ventura, resiko terbesarnya apa ya? Resiko terbesarnya adalah perusahaannya tidak jalan sesuai dengan prediksi kita gitu. Jadi, misalnya karena suatu hal, kondisi ekonomi sehingga menyebabkan perusahaan kita tetap tidak bisa bergerak meskipun didanai, nah itu, kerugiannya ditanggung bersama-sama investor juga, itu bagian dari resiko investasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Satu lembaga pertanyaan, satu lembaga pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, sebelumnya itu PPT-nya di GCR saya kok nggak nemu ya? Masa nggak nemu toh? Bentar. Oke, nanti kalau misalnya tidak ada, nanti saya upload ulang ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Bu Dian, Oke, saya mau tanya. boleh. Buat kelebihan kan dibilangin kalau tidak ada kewajiban pembayaran kembali. Berarti Betul. kalau misalnya nanti investor kan memberikan uang kepada sebuah perusahaan startup. Kalau amit-amit nih Bu, nanti perusahaan startup-nya ini dia mengalami kebangkrutan atau dia nggak berkembang besar seperti yang diharapkan. Betul. Berarti Kenapa? dia nggak bisa, investor ini nggak bisa ngambil uangnya lagi, Betul, itu atau gimana? betul, itu bagian dari resiko investasi yang disebutkan dalam kekurangan poin 3 memiliki resiko yang tinggi. Resiko yang tinggi itu apa? Ya duitnya hilang gitu. Itu resiko Tapi paling kalau besar. kalau misalnya di pasar modal, apakah dia bisa kembali Bu? Oke, nanti Kalau kita uang lanjutkan ke yang, pasar modal. oh ya, Oke. makasih Bu. Ya, ini modal Ventura dulu. Siapa yang mau tanya modal Ventura dulu? Mau tanya, Boleh. saya tuh nyatet ada kata-kata optimis transisi tapi saya lupa Bu itu apa ya? Oke, jadi, transisi perusahaan yang dibiayai oleh modal Ventura dengan yang dibiayai oleh pasar modal, itu dia melalui sebuah fase, di mana fase startup, kemudian, apa namanya, menuju ke initial public offering, kemudian baru masuk ke pasar modal. Begitu mungkin maksudnya, Tian? Oh berarti kalau pasar modal itu kan udah besar, berarti optimis transisi itu dari dia kecil ke gede gitu Bu? Betul. Jadi memang, modal Ventura ini dikhususkan untuk perusahaan pemula dan startup. Kalau sudah gede tidak dibiayai modal Ventura lagi, melainkan sudah mencari modal sendiri ke, perusahaan pasar modal gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Kita lanjutkan ke pasar modal. Eee, 2 perusahaan ini sama-sama membiayai sebuah perusahaan, jadi tidak ada, yang dibiayai oleh 2 perusahaan ini individu. Jadi tidak ada individu yang dibiayai oleh 2 perusahaan ini, melainkan, perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan, model Ventura itu membiayai perusahaan startup, sedangkan, eee, perusahaan-perusahaan yang sudah besar, kapitalisasinya sudah besar, kemudian sudah layak untuk, apa namanya, launching saham di pasar modal, maka dia akan dibiayai oleh pasar modal ini, gitu. Nah, kita masuk, di mana di sini ada judul yang, 2 judul, sebenarnya 2 judul ini adalah sama, jadi perusahaan efek dan pasar modal. Perusahaan efek itu adalah perusahaan yang menunjang pasar modal itu sendiri. Jadi saya seringkali menjelaskan menggunakan analogi pasar yang bisa kita lihat, di mana kita sering melihat atau biasa melihat pasar-pasar tradisional. Misalnya saya menggunakan contoh biasanya itu pasar Beringharjo. Nah, kita semua tahu pasar Beringharjo itu digunakan untuk kegiatan jual beli. Sama, itu adalah, representasi dari pasar modal di kehidupan nyata gitu. Meskipun pasar modal itu tidak ada tempatnya, tidak ada wujudnya, melainkan pasar modal itu adalah pasar yang bisa diakses dari balik meja masing-masing. Artinya kalau misalnya kalian berada di meja sendiri, kemudian, membuka laptop kalian, masuk ke pasar modal, kalian sudah masuk ke dalam pasar gitu. Nah, kalau dianalogikan sebagai gambaran bagaimana pasar modal itu bekerja, pasar modal itu adalah pasar Beringharjo yang selama ini pernah kita lihat misalnya. Pasar Beringharjo hanya analogi ya. Jadi pasar Beringharjo bukanlah pasar modal yang asli, melainkan analoginya. Jadi sebuah pasar, di mana di dalam pasar itu ada distributor, ada tengkulak, ada, apa namanya, ada produsen, kemudian ada perusahaan-perusahaan, yang masuk ke sana untuk menjual produknya misalnya. Nah, perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan ini tadi yang terlibat di dalam pasar Beringharjo, itu disebut sebagai perusahaan efek.
gitu. Jadi, perusahaan efek itu intinya adalah perusahaan yang bergerak di dalam pasar modal itu sendiri, gitu. Jadi, analoginya seperti tadi ya, seperti pasar Beringharjo adalah pasar modal, kemudian perusahaan efek itu adalah, ya pedagang, ya tengkulak, yang grosir, ya dan lain sebagainya. Itu yang terlibat di dalam pasar modal secara langsung. Oke. Nah, instrumen adalah surat berharga. Jadi kalau misalnya, kita analogikan misalnya kita sedang jualan risol, misalnya kita sedang USDA, "Kamu jualan apa?" Jualan risol, jualan donat, jualan cookies. Nah, donat, cookies, dan, apa namanya, risol itu tadi adalah instrumen. Jadi yang dijual di dalam bursa dijual di dalam pasar modal, itu adalah instrumen atau produk-produk efek itu adalah surat berharga. Gitu. Jadi berbagai jenis efek atau surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal sebagai sarana investasi. Gitu. Jadi produk-produknya pasar modal disebut sebagai instrumen pasar modal. Yang perlu kita ketahui ada 3 ini instrumennya, ada saham, obligasi, dan reksadana, di mana saham itu adalah bukti penyertaan kepemilikan suatu perusahaan yang memberikan hak atas dividen dan hak suara. Oke, jadi kalau misalnya kalian mempunyai sebuah saham, satu lot saham misalnya kalian membeli sahamnya, Garuda Indonesia, satu lot. Nah, apakah kalian sudah bisa dikatakan sebagai pemiliknya perusahaan Garuda Indonesia? Iya, bisa. Jadi, satu lot ini mewakili suara kalian serta mewakili dividen kalian di dalam, perusahaan gitu. Tapi apa kalau satu lot itu suaranya didengarkan? Tentu saja didengarkan tetapi tidak dipertimbangkan. Artinya yang dapat mempengaruhi bagaimana, pergerakan atau bagaimana perkembangan sebuah perusahaan itu adalah pemilik, eee, saham terbesar gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu menjual sahamnya 50% ke pasar, maka ya paling tidak 30% yang dimiliki oleh seseorang itu bisa menyampaikan suaranya di rapat umum pemegang saham gitu. Nah, saya sering menegaskan berulang-ulang bahwa keuntungan dari membeli saham itu ada dua. Yang pertama adalah dividen. Dividen itu keuntungan yang diperoleh dari keuntungan perusahaan yang dibagikan. Jadi misalnya kalian memiliki sahamnya Indofood. Indofood ternyata jualan mie-nya laris, misal. Nah, karena jualan mie-nya laris, keuntungan Indofood ini meningkat. Maka keuntungan yang besar itu akan dibagikan kepada investor sesuai dengan jumlah kepemilikan sahamnya. Itu namanya dividen, keuntungan yang dibagikan. Kemudian keuntungan yang kedua dari memiliki saham adalah capital gain. Jadi setiap hari saham itu selalu diperdagangkan, tidak ada hari tutup kecuali tanggal merah, hari libur, dan jam istirahat. Jadi saham itu ada jam istirahatnya ya. Kalau siang itu jam 11 sampai 11.30 sampai pukul 1, kemudian sore tutup jam 4, seperti pasar-pasar pada umumnya. Nah, capital gain itu, diperoleh dari keuntungan selisih harga yang semula kita belinya misalnya, di harga 5.000. Nah, harganya bergerak tuh 3 hari misalnya. Setelah 3 hari kok harga sahamnya jadi 10.000 gitu. Nah, keuntungan dari 5.000 ke 10.000 yaitu 5.000 itu sendiri adalah keuntungan yang disebut sebagai capital gain atau keuntungan yang diperoleh dari pergerakan harga saham harian, gitu. Nah, kalau misalnya ada capital gain lawannya apa? Lawannya disebut sebagai capital loss. Loss itu artinya rugi. Jadi kalau misal awal sahamnya harganya beli itu 5.000, kemudian dicek di hari selanjutnya kok harganya jadi 3.000, kok kita jual, maka selisih rugi 2.000 itu adalah disebut sebagai capital loss. Oke, yang kedua adalah obligasi, di mana obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji pembayaran bunga secara periodik dan pokok pada jatuh tempo. Jadi obligasi ini adalah surat berharga juga seperti saham, tetapi obligasi itu surat utang.
Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan atau pemerintah itu kekurangan dana, kemudian, dia menggunakan opsi untuk menerbitkan obligasi ini, maka obligasi itu sejumlah dengan, modal yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pemerintah. Jadi kalau misalnya perusahaan butuhnya 100 juta atau 100 miliar, ya obligasinya senilai 100 miliar gitu. Nah, apakah obligasi ini dijual kepada satu orang saja? Tidak. Jadi 100 miliar itu nanti akan dipecah menjadi beberapa lembar saham yang kemudian saham-saham itu dimiliki oleh banyak investor di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia yang berkenan untuk membeli obligasi. Sampai, obligasinya ya obligasi yang terjual itu sampai, memenuhi kebutuhan perusahaan dan pemerintah itu sendiri. Nah, kenapa kok investor mau membeli surat utang? Ya, karena akan mendapatkan keuntungan. Jadi obligasi itu ketika dijual, itu di sana sudah tertera bunganya. Kemudian lama kepemilikannya. Misalnya obligasi seri F300 misalnya akan dijual senilai yang dijual senilai 150 miliar. Kemudian bunganya senilai 10% per tahun misalnya. Kemudian kepemilikan obligasi hanya 3 tahun misalnya, maka obligasi itu hanya boleh disimpan oleh investor selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, maka investor itu akan mendapatkan bunga sesuai dengan perjanjian awal, yaitu 10% per tahun. Artinya kalau 3 tahun dapat 30% dari total kepemilikan obligasi. Gitu. Jadi obligasi ini tidak diperdagangkan harian, melainkan keuntungannya sudah pasti dapat di akhir jatuh temponya gitu. Kemudian reksadana ini adalah, kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan. Oke, jadi reksadana ini adalah menjembatani atau instrumen yang, memfasilitasi teman-teman yang tidak memiliki dana besar. Artinya kalau misalnya untuk membeli saham itu harus satu lot dan satu lot itu kadang juga nominalnya jadi besar, apa namanya, kemudian kalian tidak misalnya kita tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli satu lot saham, maka kita bisa masukkan saja ke reksadana. Karena apa? Karena reksadana ini adalah kumpulan dari beberapa investor. Misalnya si A beli reksadana 50.000, si B beli reksadana 100.000, si C beli reksadana 20.000. Kalau dikumpulkan berseratus orang berapa? Nanti kalau misalnya uangnya sudah banyak akan dikelola oleh manajer investasi. Ingat, manajer investasi hanya ada di dalam reksadana. Nah, manajer investasi ini akan mengelola uang dari investor, kemudian dianalisis. Ini yang prospek apa ya? Saham, obligasi, atau reksadana pendapatan, reksadana pasar uang gitu. Nah, kalau di dalam reksadana itu ada 3 instrumen yang bisa dipilih yaitu reksadana saham, maka uang dari reksadana itu akan dibelikan instrumen saham lagi oleh manajer investasi, atau reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu obligasi, karena bunganya di awal tetap ya, jadi dianggap sebagai reksadana pendapatan tetap. Kemudian reksadana pasar uang. Jadi nanti reksadana pasar uang itu akan dibelikan contohnya adalah sertifikat deposito gitu. Nah, ini ada 2 jenis saham, kita bahas saham dulu, di mana ada saham biasa dan saham preferred. Nah, saham biasa itu pemegang saham memiliki hak atas dividen dan hak suara di dalam rapat umum pemegang saham. Jadi, apa namanya, mereka yang punya saham biasa yang diperjualbelikan di pasar sekunder atau di pasar modal, itu mereka bisa mendapatkan dividen dan mendapatkan suara di rapat umum pemegang saham dengan catatan kepemilikan sahamnya besar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saham preferred atau preference stock, di mana saham ini memiliki hak atas dividen tetapi biasanya tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Tuh, jadi ada saham ini, di mana saham ini tidak dijual di dalam pasar sekunder, melainkan biasanya saham preferred ini adalah saham pemberian perusahaan yang kemudian dari saham itu seseorang bisa mendapatkan dividen tetapi tidak bisa memiliki hak suara di dalam RUPS. Artinya
meskipun dia memberikan usulan yang bagus, tetapi kalau sahamnya preferred, maka tidak akan dipertimbangkan gitu. Lanjut obligasi, di mana obligasi itu ada 3. Yang pertama adalah obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan, namanya juga korporasi. Kemudian obligasi pemerintah, tentu saja ini diterbitkan oleh pemerintah juga. Kemudian obligasi konversi, ini dikonversi saham konversi yang tadi kita bahas dari model Ventura yang semula utang, kemudian kalau sudah besar akan dikonversi menjadi saham. Nah, itu disebut sebagai obligasi konversi. Kemudian selanjutnya adalah reksadana. Reksadana pasar uang itu instrumennya jangka pendek seperti sertifikat deposito dan juga obligasi jangka pendek. Jadi obligasi jangka pendek ini obligasi yang memiliki kepemilikan atau memiliki tenor maksimal 1 tahun. Kemudian reksadana pendapatan tetap, mayoritas investasinya dalam obligasi, tetapi obligasi di dalam reksadana pendapatan tetap itu memiliki tenor atau jangka waktu 5-10 tahun. Kemudian yang ketiga adalah reksadana saham, mayoritas investasinya dalam bentuk saham. Kemudian reksadana campuran itu kombinasi antara reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham. Jadi manajer investasi mencampurkan banyak instrumen di dalam reksadana. Oke, kemudian kita lanjutkan, pasar modal itu ternyata ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah pasar perdana atau primary market, di mana tempat perusahaan menjual saham atau obligasi pertama kali kepada investor melalui IPO. Jadi kadang-kadang perusahaan sebelum IPO atau pada saat IPO itu sahamnya belum bisa diperdagangkan oleh masyarakat umum, tetapi sahamnya sudah dijual kepada orang-orang tertentu. Artinya orang-orang yang biasanya adalah orang-orang yang terdekat dengan perusahaan. Jadi ibarat kata kita punya teman kita mau jualan apa ya, mau jualan baju misalnya, tetapi dia belum benar-benar launching ke pasar, tetapi kita sudah bisa membeli karena kita adalah orang terdekat dari teman kita misalnya. Jadi kita bisa dapat duluan barangnya. Tuh. Kemudian pasar sekunder, di mana pasar sekunder itu adalah pasar yang sehari-hari bisa diakses oleh masyarakat umum. Jadi pasar sekunder ini sudah memperjualbelikan sahamnya atau surat berharganya sudah resmi, sudah tercatat, yang kemudian bisa diperdagangkan secara bebas di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau tadi itu pasar modal adalah pasar Beringharjo, maka Bursa Efek Indonesia ini adalah labnya, gitu ya. Jadi Bursa Efek Indonesia itu satu-satunya pasar modal di Indonesia. Tuh. Kemudian pelaku pasar modal ini ada banyak sekali yang mana kalian harus pelajari dan harus ingat betul-betul. Belajarlah menggunakan analogi karena istilah-istilah dalam pasar modal itu sangat-sangat asing gitu ya, sangat-sangat tidak biasa kita dengar gitu. Nah, pelaku pasar modal artinya adalah orang-orang, perusahaan maupun pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal itu sendiri. Yang pertama ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan saham maupun obligasi. Kemudian investor, tentu saja orang yang membeli atau kita semua yang kelebihan uang kemudian membeli instrumen surat berharga di pasar modal. Kemudian manajer investasi adalah pihak yang berada di dalam reksadana yang mengelola dana investasi di dalam reksadana. Oke, kemudian yang keempat adalah underwriter, di mana underwriter atau penjamin emisi itu membantu perusahaan dalam penerbitan efek. Jadi sebelum launching saham ke pasar modal, maka pencatatan perusahaan itu dilakukan oleh underwriter. Artinya perusahaan ini sudah layak, laporan keuangannya bisa memenuhi, kemudian perusahaannya sehat dan lain sebagainya. Yang akan menjamin efek tersebut adalah underwriter. Kemudian broker atau pialang adalah pihak ketiga perantara yang menghubungkan antara investor dengan pasar modal. Gitu. Jadi broker ini melayani perorangan, tidak melayani masyarakat secara umum seperti manajer investasi. Kalau manajer investasi kan sudah memang dipasang di
reksadana. Tapi kalau broker atau pialang ini individu atau perusahaan itu cari sendiri jasa broker atau pialang. Biasanya broker atau pialang ini digunakan untuk orang-orang yang pertama kesulitan untuk menganalisis pasar, pasarnya ini bagus atau tidak ya, itu dia tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang tidak punya waktu untuk memantau pergerakan harga saham, karena terlalu sibuk maka, tidak sempat untuk memantau pergerakan harganya, maka minta tolong broker atau pialang, gitu. Kemudian di sini ada BEI. BEI adalah lapak yang tadi saya sampaikan, di mana, Bursa Efek Indonesia adalah tempat atau, suatu sistem yang memfasilitasi transaksi saham. Kemudian Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencatat dan menyimpan data kepemilikan efek. Jadi kalau misalnya saya membeli saham Garuda Indonesia, maka yang mencatat data saya adalah KSEI. Jadi, misalnya saudara Dianita Astari telah membeli 10 lot saham Garuda Indonesia, kemudian, pada tanggal berapa, jam sekian, pada harga berapa, nah itu yang mencatat adalah KSEI. Kemudian PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Nah, ini yang mencatat atau menjamin penyelesaian transaksi kita. Jadi, yang tadi mencatat data, yang KSEI mencatat data, maka KPEI ini mencatat transaksi kita. Misalnya saldonya Dianita Astari itu ada 50 juta, misalnya dipakai untuk membeli saham Garuda Indonesia 25 juta, maka sisanya 25 juta. Harga saat ini saham Garuda Indonesia misalnya Rp300 per lembar, kemudian apa namanya, keuntungannya sekian, kerugiannya sekian. Nah, yang mencatat hal-hal tersebut adalah KPEI. Nah, contoh perusahaan efek ini adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam, Bursa Efek Indonesia. Kok bank-bank semua ya? Iya, karena, bank-bank ini adalah, penyedia sekuritas atau penyedia tabungan atau penyedia akun yang, membuat kita investor itu bisa melihat saham apa yang diperdagangkan, kemudian saham apa yang bisa kita beli, kemudian di mana kita harus top up. Nah, itu yang menyediakan fasilitas adalah lembaga-lembaga pembiayaan. Tetapi apakah ada yang tidak disediakan oleh lembaga keuangan bank gitu ya? Ada. Seperti misalnya Ajaib. Nah, itu juga salah satu sekuritas tetapi tidak dibuat oleh bank gitu, tetapi dibuat oleh perusahaan keuangan gitu. Selanjutnya, fungsi dan peran perusahaan efek di dalam pasar modal. Jadi, fungsi utama perusahaan efek adalah menjadi perantara kegiatan jual beli saham dan obligasi di pasar modal, baik dengan perorangan maupun lainnya, seperti pialang maupun broker. Kemudian peran perusahaan efek dalam pasar modal itu juga memfasilitasi jual beli saham dan obligasi. Mengelola portofolio efek, portofolio adalah gabungan dari saham-saham yang sudah kita beli. Misalnya, saya hari ini sudah membeli saham, Garuda Indonesia, kemudian, Astra Internasional, kemudian BCA, kemudian BRI, maka gabungan-gabungan saham yang sudah saya punya ini dijadikan, satu ke dalam sebuah catatan yang disebut sebagai portofolio, gitu. Kemudian kelebihan dan kekurangan perusahaan efek. Di sini kelebihannya fasilitas transaksi menjadi lebih mudah karena kan dibantu. Kemudian akses ke pasar modal, ya kita dikoneksikan ke dalam pasar modal karena selama kita tidak punya akses ke pasar modal, kita tidak akan pernah tahu bagaimana bentuk pasar modal itu, sebenarnya gitu ya. Karena selama ini kan kita juga tidak pernah melihat pasar modal itu di mana-mana itu enggak. Tetapi kita syaratnya adalah harus mempunyai, akses, harus mempunyai akun, masuk ke dalam pasar modal itu baru kita tahu layanan-layanan apa yang bisa kita pilih atau produk-produk instrumen apa yang bisa kita beli gitu. Kemudian layanan konsultasi, di mana kita juga bisa melakukan konsultasi kepada perusahaan efek atau perusahaan perantara ke pasar modal ini. Kemudian penelitian dan analisis pasar likuiditas yang baik. Jadi kadang-kadang kita juga dibantu terkait dengan likuiditas atau pencairan dana. Kemudian kekurangannya, di sisi lain ada kekurangan. Yang pertama adalah adanya biaya transaksi. Jadi setiap menjual dan membeli saham itu kita selalu dikenai pajak.
Kemudian yang kedua adalah resiko kepahilitan perusahaan efek. Jadi kalau misalnya kita membeli sebuah perusahaan, misalnya Sril misal. Sril itu adalah perusahaan Sritek yang mana Sritek itu bangkrut, dinyatakan bangkrut beberapa waktu yang lalu, tetapi sahamnya sudah disuspend dari tahun 2020. Disuspend itu artinya diberhentikan perdagangannya karena sudah membahayakan investor. Lalu kalau disuspend bagaimana? Uang nasabah hilang? Iya, hilang. 100%? Iya, 100%. Nah, itu adalah bagian dari resiko investasi di Bursa Efek Indonesia. Jadi, sekali lagi kalau misalnya kalian tertarik untuk investasi di pasar modal, kalian harus siap dengan berbagai kemungkinan dan resiko yang tinggi. Tetapi tentu saja di pasar modal selain resikonya tinggi, tetapi keuntungannya juga tinggi gitu. Kemudian yang ketiga, keterbatasan layanan. Jadi kita hanya terbatas pada jual beli saham, hanya pada pemantauan laporan keuangan, tapi tidak untuk tapi tidak untuk operasional perusahaan itu sendiri gitu. Kemudian volatilitas pasar, volatil itu tidak tetap, artinya kadang naik, kadang turun, kadang bagus, kadang jelek, eee, kadang tinggi, kadang rendah banget. Nah, itu adalah volatil namanya, volatilitas pasar. Kemudian yang kelima adalah ketergantungan pada teknologi. Jelas karena tadi saya bilang bahwa pasar modal itu adalah pasar yang berada lokasinya di belakang meja masing-masing. Jadi kalau tidak punya teknologi, tidak bisa mengakses, tidak punya akun, maka kita juga tidak bisa mengakses pasar modal. Oke, manfaat dan risiko. Jadi tentu saja ada manfaat dan risikonya. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menjadi investor di pasar modal. Yang pertama, pasar modal bisa menjadi sebuah passive income. Jadi kita tinggal tidur, kita tinggal main, kita tidak bekerja, tetapi kalau kita punya aset di dalam pasar modal, kita bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian diversifikasi investasi, jadi selain kita memilih investasi-investasi yang sudah terbiasa kita dengar, misalnya kita membeli aset properti seperti tanah, kemudian rumah, dan lain sebagainya, atau kita misalnya membeli emas, tetapi kita juga bisa memilih instrumen di pasar modal untuk mengurangi resiko investasi. Kemudian likuiditas tinggi, jadi saham dan obligasi itu bisa diperjualbelikan dengan mudah. Kapanpun kita akan menjual, pasti ada yang beli selagi harganya pada saat itu. Jadi maksudnya artinya harganya misalnya hari ini 5.000, ya kita harus jualnya di harga 5.000. Kalau misalnya harganya sekarang 5.000 tapi kita jual di 10.000, ya kita nggak akan pernah terjual sahamnya gitu. Jadi harus pada harga saat itu. Kemudian resiko pasar modal itu tadi fluktuasi harga, kadang naik, kadang turun, kadang untung, kadang rugi, ya begitulah karena volatil tadi. Kemudian resiko likuiditas, ada yang sulit untuk dicairkan atau tidak bisa dijual kembali untuk saham-saham yang telah disuspend oleh OJK atau oleh BEI gitu. Kemudian resiko emiten, di mana apabila kinerja perusahaannya buruk, maka dapat menurunkan harga saham. Karena investor itu kan selain melihat dari pergerakan harga saham, juga melihat performa perusahaan. Kalau perusahaannya jelek, ya ngapain dibeli gitu. Karena nanti juga kalau misalnya perusahaannya bangkrut atau pailit, ya nanti yang rugi kita sendiri gitu. Jadi performa perusahaan sangat mempengaruhi keputusan investor. Ini adalah gambaran pasar modal Indonesia. Jadi bentuknya hanyalah angka-angka dan batang-batang uang-uang, tabel-tabel seperti ini. Jadi jangan berharap ada gambar, jangan berharap ada produk yang bisa kita check out, yang tiba-tiba dimasukkan ke ranjang, itu tidak ada ceritanya. Jadi memang kita setiap hari memantau pergerakan harga seperti ini berubah-berubah setiap detik, setiap menit, setiap jam selalu berubah, bahkan beberapa detik pun harganya akan bergerak terus gitu ya, karena aktivitas jual beli di pasar. Nah, pergerakan yang volatil itu yang seperti ini. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah banget, kemudian naik lagi. Nah, ini kalau misalnya kita beli di atas kemudian dijual di bawah, maka kita akan rugi. Itu resikonya. Kalau naik ya maka kita akan mendapatkan keuntungan berupa capital gain gitu. Ini adalah laporan keuangan untuk melihat performa perusahaan apakah masih bagus atau tidak, atau memiliki
prospek di masa depan atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat melalui laporan keuangannya. Oke, sudah selesai untuk pasar modal. Adakah yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya yang tadi, Bu, yang bedanya pasar modal sama modal Ventura kalau misalnya dia itu rugi. Kan kalau modal Ventura tadi, kalau rugi uangnya nggak bisa kembalikan, Bu. Kalau di Hmm, saham itu bagaimana ya, Bu? iya sama aja. Kalau perusahaannya bangkrut atau pailit, ya uangnya tidak kembali. Itu sama-sama risiko investasi. Berarti 100% seperti itu, Bu, Iya, kecuali semuanya. betul, kecuali, kerugian di dalam pasar modal itu misalnya hanya kerugian karena pergerakan harga. Misalnya yang tadi saya bilang capital loss, jadi kalau kamu beli sahamnya dulu 5.000 kemudian turun jadi 2.000 itu, kerugiannya atau selisih selisih kerugiannya itu, hilang, yang hilang hanyalah, selisih kerugiannya. Tetapi kalau sampai sahamnya di-suspend itu benar-benar dihentikan perdagangannya, tidak boleh diperjualbelikan oleh siapapun. Contohnya adalah sahamnya Sritek tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, Sritek ini sudah dihentikan sejak tahun 2020 perdagangan sahamnya. Lalu yang punya posisi di sana gimana? Ya udah uangnya hilang, diikhlasin aja gitu, tidak akan kembali lagi karena perusahaannya pun sudah dinyatakan pailit atau bangkrut gitu. Itu resiko terbesar di dalam pasar modal. Maka di dalam pasar modal selain kita punya uang, kita juga harus pintar dalam menganalisis, yang melihat melihat performa perusahaan tadi melalui laporan keuangan, kemudian melihat pergerakan harga, apakah liquid atau tidak, dan lain sebagainya itu penting gitu ya. Jadi kalau hanya ingin bermain-main di pasar modal, saya tidak menyarankan, tetapi kalau misalnya masuk dengan keterampilan, dengan ilmu, dengan apa namanya, dengan bekal dan lain sebagainya, yaitu, bagian dari resiko yang harus dipertimbangkan. Gitu, Early, gimana? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Sama saya mau tanya satu lagi boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau misalnya obligasi, itu Mhm, kan dia ada bunganya. Bunganya itu betul. dibayarkan di akhir atau setiap beberapa waktu tertentu, Bu? Setiap Oke, bulan misalnya. oke. Jadi tadi dikatakan bahwa obligasi itu bunganya dibayarkan secara periodik. Artinya kalau misalnya, apa namanya, misalnya kesepakatan di awal itu dibayarkan per tahun, 10% per tahun, sedangkan tenornya itu adalah 3 tahun atau tenggat waktunya 3 tahun, maka bunganya itu akan diterimakan setiap tahun sesuai dengan perjanjian. Ya tahun pertama 10%, tahun kedua 10%, tahun ketiga 10%, kemudian baru di akhir dibayarkan, apa namanya, dibayarkan modalnya modalnya dikembalikan. Kan tapi kan sudah mendapatkan bunga yang 30% itu, gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Dian. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya ingin bertanya, Boleh. itu yang tadi ada hak suara tapi dia nggak akan dipertimbangkan, tapi kalau misalnya pemilik perusahaannya tuh nganggap kok idenya tuh bagus dan dia mau menerapkan gitu bisa nggak Bu? Atau emang nggak diterapin, nggak dipertimbangkan Oke. gitu? Oke, kalau hak suara di dalam RUPS itu bukan pemilik perusahaan yang menyepakati, tetapi seluruh, hadirin. Jadi kayak misalnya meskipun idenya bagus, meskipun idenya sangat cemerlang, meskipun idenya sudah sangat berkualitas, tapi kalau misalnya dia pemegang saham tidak terbesar dan dia pemegang saham preferan, maka semua anggota rapat sudah tahu kalau itu tidak akan menjadi pertimbangan gitu. Jadi syarat yang harus dipenuhi yaitu adalah pemilik, saham terbesar dan juga, pemilik saham biasa, gitu. Walaupun kesepakatannya kayak setuju kalau itu idenya bagus dan bisa diterapin tuh tetap nggak bakal dipakai gitu ya Bu? Itu tidak akan terjadi. Artinya, yang diberi kesempatan bersuara di depan adalah orang-orang yang memang, sudah memenuhi 2 kriteria tadi. Oh ya baik. Lalu untuk yang dia punya hak suara tapi juga hak suara yang bisa dipertimbangin, tapi kalau misalnya dia kurang bagus dan misalnya pada nggak sepakat gitu, bisa Iya, nggak bisa saja diterapin? ditolak. Betul, bisa saja ditolak. Tuh, Baik, makasih Bu. Sama mau tanya lagi Bu, tadi yang boleh. saham-saham ada jam-jamnya itu maksudnya apa ya Bu? Jadi jam operasional saham, jam jual beli saham itu hanya diperjualbelikan pada jam 9 sampai 11.30 sama 1 sampai jam 4.
Terima kasih, Bu. Oke. Ada Izin bertanya boleh nggak, Bu? dong. Kalau kita beli saham di apa namanya? Di apa perusahaan efek ya, Bu? Hmm. Hmm? Di sekuritas, Iya, di sekuritas. iya. Nah, itu nanti kita dapatnya tuh saham yang tipe apa, Bu? Saham yang tipe preferred atau yang biasa, Bu? Oke, jadi saham-saham yang sudah diperjualbelikan di pasar sekunder atau pasar modal itu adalah saham biasa. Jadi saham preferred itu tidak diperjualbelikan di pasar sekunder. Gitu. Oh, emang kalau saham preferred diperjualbelikannya di mana, Bu? Iya, sebelum launching atau saat IPO dan belum diperjualbelikan di pasar sekunder. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi atau cukup? Cukup ya? Oh ya, terakhir deh, yuk. Kalau konsep diversifikasi portofolio itu kayak gimana ya, Bu? Oke, jadi diversifikasi portofolio, di mana konsep diversifikasi adalah mengisi portofolio kita dengan variatif. Artinya kita tidak hanya membelikan saham di dalam portofolio kita, tetapi membelikan obligasi, membelikan reksadana, jadi supaya bervariatif. Kenapa? Karena itu penting sesuai dengan analogi investasi bahwa kita tidak boleh menaruh sebuah telur di dalam satu keranjang. Nanti kalau misalnya keranjangnya jatuh, maka telurnya akan pecah semua. Oleh karena itu kita harus membagi telur-telur yang kita punya itu ke beberapa keranjang supaya kalau misalnya keranjangnya satu jatuh, masih ada keranjang yang lain. Nah, itu konsep diversifikasi dalam investasi gitu. Jadi dibikin bervariasi portofolionya supaya kalau misalnya satu untung menutup yang rugi, supaya satu rugi misalnya ditutup dengan yang lain untung gitu. Makasih, Bu. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ke lembaga pembiayaan atau leasing. Sama asingnya karena kita memang belajar lembaga-lembaga keuangan yang dijadikan sebagai alternatif yang selama ini kita tidak pernah tahu apa fungsinya, kegunaannya pas kapan, kemudian kenapa harus ada, manfaatnya apa, kita tidak pernah tahu itu sebelumnya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga ini cukup asing bagi kita, karena tidak ditemui, dan kita tidak bersinggungan dengan lembaga ini secara langsung gitu. Oke, lembaga pembiayaan atau leasing itu adalah badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan. Tetapi kebanyakan lembaga pembiayaan ini menyediakan barang modal. Artinya dia tidak membiayai dana seperti modal Ventura tidak, tetapi menyediakan barangnya apa yang diperlukan oleh nasabah gitu. Nah, lembaga pembiayaan atau leasing itu apa? Leasing itu adalah sewa guna usaha. Artinya, dia adalah salah satu bentuk pembiayaan yang memberikan fasilitas kepada individu ataupun perusahaan untuk memperoleh barang atau aset dengan pembayaran secara berkala atau dicicil dalam jangka waktu tertentu gitu. Oke, di sini ada beberapa jenis lembaga pembiayaan. Jadi ini adalah layanan yang bisa kita pilih di lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah leasing sewa guna, di mana kita meminjam sebuah barang atau menyewa sebuah barang, kemudian kita membayarnya dicicil atau bertahap gitu ya. Misalnya saya butuh motor untuk berangkat ke sekolah. Maka kalau misalnya saya belum bisa membeli secara cash tunai di awal, maka saya akan mengajukan ke lembaga pembiayaan untuk minta motor dulu. Yang membiayai adalah lembaga pembiayaan, terus kita bayarnya ke lembaga pembiayaan secara bertahap atau dicicil. Tetapi dicicilnya itu juga ditambah dengan bunga. Tuh. Nah, bunganya lembaga pembiayaan itu cenderung lebih besar tetapi fleksibel. Jadi, bisa menurun kalau misalnya kita sanggup untuk membayar bunga besar di awal, kemudian semakin semakin, lama, semakin mendekati jatuh tempo, bunganya semakin kecil pun bisa. Nah, itu yang disebut sebagai bunganya fleksibel. Nah,
Di sini kalau misalnya kita mau nyewa, itu ada 2 pilihan. Jadi kita nyewa barang dengan hak opsi atau menyewa barang dengan tanpa hak opsi. Kalau misalnya menyewa barang dengan hak opsi, itu disebut sebagai finance lease. Artinya di akhir masa sewa kita nanti kita akan ditanya oleh lembaga pembiayaan, barangnya mau dibeli atau barangnya mau dikembalikan ke lembaga pembiayaan. Itu kalau finance lease. Tapi kalau operating lease tanpa hak opsi. Jadi kalau misalnya kita menyewa suatu barang, maka di akhir masa sewa kita barangnya tetap akan diambil oleh lembaga pembiayaan karena itu adalah milik lembaga pembiayaan. Contoh operating lease adalah misalnya kita nyewa atau rental mobil seminggu. Maka setelah seminggu nanti kita akan ditagih kembali mobilnya supaya dikembalikan. Tidak ada opsi atau pertanyaan dari lembaga pembiayaan mau dibeli atau mau dikembalikan, itu tidak ada. Jadi tetap harus dikembalikan. Itu namanya operating lease. Kemudian yang kedua adalah anjak piutang. Jadi pembelian piutang perusahaan oleh lembaga keuangan untuk membantu cash flow perusahaan. Jadi anjak piutang ini adalah jual beli piutang yang mana misalnya sebuah perusahaan A dan sebuah perusahaan B sedang melakukan transaksi. Si A ini meminjamkan uangnya kepada si B. Tetapi si A ini buru-buru pengen mencairkan uangnya, tapi si B ini sesuai dengan kesepakatan masih lama mengembalikannya, tetapi si A buru-buru untuk butuh uangnya. Lalu si A ini akan menjual piutangnya kepada sebuah lembaga keuangan yang kemudian akan dibayar dulu oleh lembaga keuangan tersebut. Nah, nanti ketika ada proses pengembalian, maka pengembaliannya nanti akan diberikan kepada kepada pihak keuangan gitu. Jadi nanti lembaga keuangan itu akan memberikan dana sejumlah dengan piutangnya tetapi tidak full. Jadi kalau misalnya piutangnya itu ada 10 juta, maka akan dibayarkan 8 juta pada saat itu juga. Nanti 2 jutanya bagian dari keuntungan lembaga yang membayarkan atau pihak ketiganya. Kemudian yang ketiga adalah pembiayaan konsumen atau consumer finance, di mana pembiayaan individu untuk kebutuhan barang konsumsi seperti kendaraan dan elektronik gitu. Jadi pembiayaan konsumen ini tidak diperuntukkan untuk perusahaan atau sebuah usaha, melainkan untuk pembiayaan pribadi. Jadi barang-barang konsumtif, misalnya kita pengen gelang karena kita mau arisan, ya udah kita mengajukan ke lembaga pembiayaan, atau misalnya kita butuh mobil karena kita mau ada ketemu reunian misalnya, ya udah kita mengajukan ke lembaga pembiayaan bisa. Kemudian yang keempat adalah model ventura. Ternyata model ventura yang tadi perusahaan berdiri sendiri kita bahas itu di sini juga menjadi layanan dari lembaga pembiayaan. Jadi lembaga pembiayaan itu juga menyediakan model ventura. Oke, di sini ada produk-produk leasing. Jadi produk yang dijual oleh leasing atau program yang ada di dalam leasing itu ada 4. Yang pertama adalah finance lease yang tadi sewa guna usaha dengan hak opsi yang tadi kalau misalnya nyewa kemudian jatuh tempo, kemudian di akhirnya akan ditanyai mau dibeli atau mau dikembalikan ke lembaga pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah operating lease. Di sini ada hak opsi, di sini tanpa hak opsi. Jadi barang harus tetap dikembalikan karena milik perusahaan leasing. Kemudian yang ketiga adalah sell and leaseback, di mana perusahaan atau perorangan atau individu itu menjual asetnya kepada perusahaan leasing lalu menyewa barangnya kembali. Gitu. Kemudian yang keempat adalah leverage lease, di mana leasing itu melibatkan pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman. Misalnya sebuah perusahaan butuh mobil operasional perusahaan, kemudian dia mengambil mobil di dealer, tetapi yang membayar adalah pihak ketiga yaitu bank gitu. Jadi kita nyicilnya ke bank. Jadi dibayarkan dulu. Nah, di sini ada manfaat dan risiko, di mana manfaatnya adalah membantu perusahaan atau individu memperoleh aset tanpa investasi besar di awal, karena ini bisa dicicil setiap bulan tadi secara periodik. Kemudian yang kedua adalah proses lebih cepat dibandingkan pinjaman bank, jadi syaratnya tidak susah, cukup mengajukan apa yang dibutuhkan aja dan kemampuan untuk membayar setiap bulan maka akan diberikan barangnya. Kemudian menghindari depresiasi aset jika menggunakan operating lease. Jadi depresiasi itu adalah penyusutan. Jadi kita
tidak perlu memikirkan, bagaimana kalau misalnya kita nyewa motor tahun ini kemudian kita kembalikan 3 tahun lagi motornya harganya akan turun, itu kita tidak perlu, memikirkan. Dengan catatan kita menggunakan, produk yang operating lease. Kalau finance lease bisa jadi itu nanti aset menjadi milik kita. Kemudian resikonya, yang pertama adalah biaya leasing bisa lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung, betul, karena ditambah dengan beban bunga yang sangat besar. Kemudian ketentuan kontrak leasing bisa membebani jika bisnis mengalami kesulitan keuangan, jadi kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan ke depan bisnis kita apakah bisa mengangsur setiap bulan atau keuangan kita akan konsisten atau tidak dan lain sebagainya, itu kita tidak pernah tahu. Jadi kalau misalnya kita punya tanggungan cicilan, kalau misalnya kita tidak membayar, maka itu menjadi bagian dari resiko. Itu. Kemudian dalam finance lease, leasing bertanggung jawab atas perawatan dan pajak barang yang disewa. Artinya finance lease itu kan di akhir ada hak opsinya, artinya ada hak ditanyai mau dibeli atau mau dikembalikan. Nah, nanti kalau misalnya ambil produknya finance lease ini, maka si penyewa itu akan menanggung biaya perawatan dan membayar pajak barangnya yang disewa. Gitu. Cukup lembaga pembiayaan, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu, Boleh. kalau misalnya ujung-ujungnya dia nggak sanggup bayar barangnya itu gimana, Bu? Ya udah ditarik kembali barangnya. Mau nggak mau itu punya perusahaan. Perusahaannya, oh ya, oke oke. Ya punya Oke, perusahaan leasing maksudnya. berarti nggak rugi ya, Bu, perusahaannya? Oh enggak dong. Cicilannya nggak dikembalikan, tetapi barangnya diambil atau ditarik kembali. Tapi misalnya nggak maksud kan ada yang operating list kan ya, Bu, itu dia nggak diambil lagi kan, Bu, barangnya. Barangnya itu bisa dipakai lagi nggak, Bu, sama perusahaan lain? Bisa Kayak dong, nggak cuman perusahaan itu? bisa. Oh, oke. Mhm. Oh ya, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, kita lanjutkan ke pegadaian. Ini lumayan familiar karena kita sehari-hari menjumpai ini di jalan mungkin, atau kita juga pernah mengikuti eventnya, atau kita pernah eh, dikenalkan dengan lembaga pembiayaan pegadaian ini. Jadi lembaga pegadaian itu adalah lembaga keuangan non-bank tentu saja yang memberikan pinjaman dengan barang jaminan. Jadi yang menjadi kata kunci dan perlu di-highlight dari lembaga pegadaian ini yang penting ada barang jaminan yang dijaminkan. Jadi seberapa banyak uang yang kita peroleh itu tergantung dengan barang yang kita jaminkan. Kalau misalnya kita menjaminkan HP-nya seharga 4 juta, ya kita akan mendapat uangnya 1.500.000, 2 juta gitu. Maksudnya yang di bawah yang nominalnya di bawah dari harga pada saat itu. Karena kan kalau HP kan bisa menyusut. Artinya kalau tahun ini harganya 4 juta, tahun depan mungkin harganya 3 juta, tahun depannya lagi 2,5 juta. Hal itu untuk mengantisipasi kerugian pegadaian. Tetapi kalau misalnya kalian menjaminkan emas, maka kalian bisa mengambil eh, uang dengan nominal yang mendekati harga emasnya gitu. Kalau misalnya kalian menggadaikan 1 gram, sekarang 1 gram misalnya 2 juta, ya kalian bisa mengambil 1.800.000 atau 1.500.000 gitu. Karena kalau emas tidak ada penyusutan, tetapi harganya selalu meningkat. Kalaupun misalnya harganya turun, itu turunnya tidak terlalu banyak. Gitu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang tunai. Ingat, saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa lembaga keuangan non-bank yang sengaja didirikan untuk membantu masyarakat dan masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah serta masyarakat yang kecil itu adalah salah satunya Pegadaian dan Koperasi Simpan Pinjam. Oke, macam-macam produk pegadaian, ada pegadaian konvensional, tentu saja pegadaian biasa yang menggunakan sistem gadai, dan dalam hal menyicil atau dalam hal mengembalikan cicilannya disertai dengan bunga dan biaya administrasi.
Kemudian kalau pegadaian syariah tentu saja ini pegadaian yang tidak mengenal sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Yang kemarin di dalam evaluasi itu kita sudah mengenal dengan istilah ARUM. Jadi pembiayaan sebuah perusahaan kalau misalnya untung atau UMKM-nya untung, maka keuntungannya akan dibagi juga dengan pihak pegadaian. Kemudian kredit tanpa agunan, ini juga sebuah produk pinjaman yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana tunai tanpa perlu memberikan jaminan. Nah, ini juga disediakan oleh pihak pegadaian, tetapi nominalnya tidak boleh besar, tidak bisa sebesar bank gitu ya. Jadi hanya nominal kecil gitu, tanpa agunan atau tanpa jaminan. Kemudian pembiayaan mikro itu pembiayaan skalanya skala kecil. Jadi kayak kredit usaha rakyat untuk membantu usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana. Ini biasanya disertai dengan jaminan atau agunan, gitu ya. Jadi pembiayaan mikro itu hampir sama dengan pegadaian konvensional, tetapi kalau pegadaian konvensional itu juga melayani individu. Tapi kalau pegadaian mikro itu khusus melayani UMKM atau usaha kecil gitu untuk bantuan permodalan. Nah, syarat menggadaikan barang, yang pertama adalah barang dapat digadaikan harus memiliki nilai dan bisa dipastikan keasliannya. Jadi kalau misalnya mau menggadaikan barang, ya barangnya harus berharga dulu gitu. Kalau misalnya menggadaikan barang berharga, ya nggak bisa gitu. Yang nggak berharga nggak bisa. Gitu. Misalnya kita kok tiba-tiba menggadaikan apel gitu, ya itu nggak bisa. Itu barang mudah busuk. Kemudian kita tiba-tiba punyanya kambing, kita menggadaikan kambing, tidak bisa karena pihak pegadaian juga perlu perlu mengurusi barang-barang yang digadaikan oleh nasabahnya. Jadi tidak mungkin pegadaian akan memberikan makan kambing setiap hari, itu tidak memungkinkan, jadi tidak boleh. Itu barang hidup, nggak boleh. Kemudian pemilik barang harus menunjukkan identitas diri yang sah. Jadi kita punyanya KTP, ya kita menunjukkan KTP yang sah, yang asli. Kemudian barang yang digadaikan tidak boleh dalam keadaan sengketa, misalnya warisan masih menjadi perdebatan, udah digadaikan, itu nggak boleh. Oke, keuntungan dan kerugian pegadaian, di mana keuntungannya itu prosesnya cepat dan mudah, tidak seperti bank. Kalau bank kan butuh jaminan yang besar untuk mendapatkan dana yang besar pula, tetapi kalau di dalam pegadaian itu prosesnya cepat dan mudah karena nominalnya cenderung kecil. Kemudian tidak memerlukan jaminan tambahan, jadi jaminannya tidak bertambah sewaktu-waktu, jadi cukup jaminannya satu, tetapi uangnya terbatas. Kemudian yang ketiga bisa mendapatkan dana tunai dalam waktu singkat. Jadi kalau misalnya hari ini pergi ke Pegadaian, maka bisa langsung mencairkan dananya. Di sisi lain ada kerugiannya, di antaranya adalah barang yang digadaikan bisa hilang jika pinjaman tidak dibayar. Artinya kalau kita tidak bisa menebus kembali barang kita, maka barangnya itu akan dilelang oleh Pegadaian. Kemudian ada biaya administrasi dan bunga. Jadi, dalam meminjam atau dalam memperoleh pinjaman ke Pegadaian itu kita ada cicilannya juga harus membayar bunga dan administrasi, itu untuk Pegadaian konvensional. Oke, peran Pegadaian dalam perekonomian tentu saja untuk membantu perekonomian masyarakat yang tadi saya sampaikan bahwa Pegadaian ini adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang disediakan memang untuk membantu masyarakat kelas dengan pendapatan menengah ke bawah. Kemudian Pegadaian juga membantu masyarakat dalam kondisi darurat. Kemudian Halo Bu Dian, kok tiba-tiba suaranya hilang ya Bu?
Halo, sorry laptopnya Budian mati. Kita lanjutkan ya. Halo, suara saya masih terdengar? Ya, Bu. Oke. Sorry laptopnya Budian mati. Mari kita lanjutkan sebentar. Oke, kita lanjutkan ke perannya tadi. Sekali lagi, peran Pegadaian untuk mensejahterakan masyarakat kelas, pendapatan menengah ke bawah. Jadi, kalau misalnya ada opsi besok, yang memihak atau menguntungkan pihak-pihak yang, memang menjadi target dan sasaran Pegadaian, itu kalian harus memilih gitu ya. Itu yang harus kalian pilih. Oke, Pegadaian selesai, ada yang mau ditanyakan sebelum koperasi? Bu, saya mau tanya, Boleh. kenapa bunga Pegadaian tuh turun terus ya, Bu? Iya, karena memang, apa namanya, eee, layanan Pegadaian itu, memang untuk menghindari kerugian Pegadaian itu sendiri. Artinya kalau misalnya, bunganya tetap, kemudian ketika dia tidak bisa membayar, tidak bisa menebus barang Pegadaiannya, kemudian akhirnya dilelang, itu keuntungan perusahaan hanya kecil. Jadi dimaksimalkan di awal dulu untuk mengantisipasi si nasabah itu tidak bisa membayarkan, bunganya di akhir, gitu. Berarti, yang minjem uang di Pegadaian tuh lebih ringan dong, Bu, Iya, otomatis. Tapi ada jangka waktunya gitu ya, Bu? betul. Oh ya, oke. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Aku mau tanya, Boleh. kalau yang Pegadaian Syariah tadi itu kalau yang bagi hasil itu nama lainnya apa? Bagi hasil itu ada beberapa, apa namanya, ada beberapa hukum di dalam hukum syariah, yaitu ada mudharabah kalau bagi hasil. Jadi ada mudharabah, ada murabahah, ada ijarah. Nah, itu bisa dipelajari. Saya kira kalian sudah, mendapatkan itu di ekonomi Islam atau, di agama, di pelajaran agama. Nanti boleh dibaca-baca ulang terkait dengan mudharabah, murabahah, dan ijarah. Yang jelas bagi hasil itu adalah mudharabah gitu prinsipnya, prinsip syariahnya gitu. Terima kasih, Bu. Oke, Berarti kan izin bertanya, iya. yang prinsip syariah tadi bakal keluar nggak ya, Bu, besok? Hal itu saya tidak bisa menjamin, yang jelas saya hanya menyampaikan aja. Kalau misalnya saya menyampaikan keluar gitu, artinya sama dengan saya membocorkan, soal saya gitu. Jadi, yang penting saya sudah sampaikan, nanti silakan kalau mau dipelajari ya dibaca saja. Nanti, apa namanya, itu tidak akan memberatkan gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus pada satu hal yang sulit. Jadi silahkan dibaca secara keseluruhan, nanti semuanya akan, mengikuti gitu. Karena soal saya kan soal-soal yang bisa dianalisis. Jadi jangan khawatir kalau misalnya besok, tidak akan menemukan clue di dalam soal itu, gitu. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu, Oh iya boleh. mohon izin untuk yang tadi kalau misalnya bunga Pegadaian itu kan semakin turun ya, Bu. Terus itu apakah juga terjadi di saat, barang yang digadaikan atau nilai yang digadaikan itu adalah emas? Gitu, Bu. Iya, karena, bunga di Pegadaian itu masuk, menjadi keuntungan Pegadaian. Jadi, eee, di luar dari nilai atau harga jaminan yang kita jaminkan gitu. Jadi pure bunga bunga Pegadaian itu bunga yang akan menjadi keuntungan Pegadaian, gitu. Oh, berarti kayak, keuntungan yang
ditawarkan nikel atau bunganya itu tuh berarti untuk instansi pegadaiannya ya Bu, bukan berdasarkan Betul. sama. Oh ya, oke siap. Terima kasih Heeh. banyak Bu Dian. Sama-sama. Jadi bukan berdasarkan seberapa mahal atau seberapa berharganya barang kita, melainkan bunga besar kecilnya itu tergantung dengan besarnya nominal pertama, besarnya nominal yang kita peroleh, kemudian tenggat tenggat waktu atau tenor yang diberikan kepada kita. Misalnya kita menjaminkan emas kita 1 tahun, misal ya udah nanti akan dikalkulasi atau dihitung oleh pihak pegadaian sebagai keuntungannya gitu. Oke, cukup. Kita lanjut ke lembaga yang terakhir, yaitu koperasi. Koperasi apalagi ini juga sangat dekat dengan kita. Sekali lagi saya sampaikan dan saya tegaskan ulang bahwa 2 lembaga yang memang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, itu adalah pegadaian dan koperasi. Jadi kalau misal kita sangat, dekat dengan, eee, apa namanya, lembaga keuangan ini sangat sangat wajar gitu ya. Di sekolah ada koperasi, di lingkungan instansi manapun ada koperasi, kemudian kita juga bisa menjumpai koperasi di skala universitas dan lain sebagainya, karena memang koperasi ini sebenarnya adalah penggerak perekonomian gitu ya, di mana koperasi ini sempat menyelamatkan Indonesia dari badai krisis, koperasi ini juga sempat menyelamatkan masyarakat-masyarakat kecil ketika perekonomian sedang sulit dan lain sebagainya, karena sistem di dalam koperasi ini sangat luar biasa bagusnya gitu. Jadi kalau misalnya zaman sekarang kita tidak tahu, sistem koperasi itu sangat sayang sekali, barangkali justru nanti malah, kita bisa memodernisasi adanya koperasi ini menjadi, lebih maju sehingga banyak orang lagi yang, terlibat di dalam koperasi ini. Pasti kita akan menyelamatkan banyak orang dari kesulitan, perekonomian di masa yang akan datang gitu. Nah, ini koperasi langsung saja, koperasi itu diatur dalam undang-undang karena ini resmi lembaga yang didirikan oleh Indonesia di awalnya, yaitu Bapak Koperasi di Indonesia siapa? Ada yang tahu? Muhammad Hatta. Oke, betul. Oke, jadi Muhammad Hatta itu disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia, di mana koperasi berasal yang kemudian diadopsi di beberapa negara karena memang sistem koperasi ini sekali lagi bagus tadi. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 itu koperasi itu sendiri diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang. Kalau misalnya kita sendiri-sendiri, seorang diri, sebatang kara mendirikan koperasi, apakah boleh? Ya tidak boleh gitu, karena harus berbadan usaha. Kemudian kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Oke. Landasan koperasi ini ada beberapa, ini tidak perlu dihafal, ini hanya cukup kita ketahui saja sebagai apa namanya, referensi hukum dan juga landasan atas apa yang kita pelajari gitu ya. Jadi landasan ideal tentu saja adalah Pancasila, kemudian landasan struktural ada di Undang-Undang Dasar, kemudian operasionalnya di-breakdown jadi undang-undang tadi nomor 25 tahun 92, kemudian landasan materialnya adalah mental koperasi, yaitu kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Yang kemudian jadi asas atau prinsip yaitu adalah prinsip kekeluargaan. Oke. Ciri-ciri koperasi, di mana koperasi merupakan kumpulan orang-orang tadi atau badan hukum koperasi. Kemudian koperasi berjuang untuk mencapai kepentingan ekonomi para anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Jadi memang orientasi koperasi ini mensejahterakan anggota. Maka oleh karena itu kenapa kok yang boleh meminjam dan boleh menyimpan hanya anggota saja, karena memang orientasi kesejahteraan, yang akan dicapai koperasi adalah kesejahteraan para anggotanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah koperasi mengabdi kepada kepentingan parikemanusiaan. Jadi, eee, lebih ke ya namanya kekeluargaan ya pasti lebih ke ini ya, lebih lebih ke hubungan antar manusia gitu yang diutamakan gitu. Bahkan kalau misalnya koperasi itu akhirnya tidak mendapatkan keuntungan lebih banyak dari keuntungan individu tidak masalah, yang penting keuntungannya itu dibagi rata seluruh anggota koperasi gitu. Kemudian
Koperasi merupakan kepentingan bersama seluruh anggota dan seluruh anggota turut menyumbangkan karya serta jasanya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi modal koperasi itu ya dari anggotanya, kemudian keuntungannya dibagikan kembali kepada anggota, pokoknya ya dari anggota untuk anggota. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya kita bisa bergotong royong untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan gitu. Jadi kalau ditanya koperasi itu dapat modalnya dari mana? Ya dari iuran anggota dong. Kok bisa koperasi simpan pinjam bisa meminjamkan uangnya dari mana? Ya dari modal anggota dong gitu. Kalau koperasi untung, untungnya dari mana? Ya dari anggota yang meminjam kan bayar bunga gitu. Nah, bunganya jadi keuntungan koperasi gitu. Kemudian koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi. Jadi di dalam koperasi ini kita mengenal rapat anggota tahunan yang mana rapat anggota tahunan itu kalau di dalam perusahaan besar namanya RUPS sama. Jadi semuanya kepentingan tidak mengedepankan kepentingan golongan melainkan kepentingan bersama. Jadi semuanya dibahas secara musyawarah, keputusannya koperasinya mau bagaimana, mau nambah usaha atau tidak, mau menambah anggota atau tidak, ada anggota yang mau dikeluarkan atau tidak, performa koperasi bagaimana, itu semuanya akan dibahas dan disepakati di dalam rapat anggota tahunan. Prinsip koperasi, ini kemarin keluar di dalam evaluasi. Jadi ada beberapa prinsip koperasi, diantaranya adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, tidak ada paksaan, tidak ada larangan. Kamu mau ikut anggota koperasi ya ayo, kamu bayar. Kalau misalnya tidak ya udah gitu. Kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis, jadi terbuka karena semuanya dirapatkan. Semuanya diketahui, operasional koperasi diketahui oleh seluruh anggota. Kemudian pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Jadi pembagian sisa hasil usaha ini, keuntungan koperasi itu dibagi secara adil kepada seluruh anggota koperasi berdasarkan dengan pertama partisipasi anggota, yang kedua berdasarkan modal anggota yang disetorkan. Jadi semakin besar modal yang disetorkan anggota, maka keuntungan yang diterima ya semakin besar. Kalau misalnya partisipasinya lebih besar, misalnya koperasi simpan pinjam, kok kita aktif menabung atau kita aktif meminjam, ya kita akan mendapatkan SHU yang besar gitu. Kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Jadi, balas jasa atau keuntungan atau SHU yang kita peroleh itu hanya terbatas pada modal yang kita setorkan tadi. Jadi kalau misal kita simpanan wajib, simpanan pokok dan sukarelanya itu tidak lebih besar daripada anggota yang lain, maka kita juga SHU-nya tidak lebih besar daripada teman yang lain gitu. Kemudian yang kelima kemandirian karena mereka membiayai usahanya sendiri, mereka mencari keuntungan sendiri, mereka dapat keuntungan sendiri, sejahtera sendiri, jadi mandiri gitu, tidak bergantung pada siapapun. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Jadi koperasi ini sudah selayaknya untuk dikomunikasikan, disosialisasikan ke masyarakat umum karena pendidikan koperasi ini sangat penting sesuai dengan karakter orang-orang Indonesia yaitu gotong royong, itu kerjasama atau kemitraan. Nah, kerjasama atau kemitraan ini koperasi juga tidak menutup kesempatan untuk bekerjasama dengan partner, institusi maupun lembaga-lembaga yang lain. Tujuan koperasi tentu saja meningkatkan kehidupan ekonomi anggota. Yang pertama anggota dulu, baru masyarakat di sekitarnya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi, anggota dulu, baru masyarakat di sekitarnya. Kemudian membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang adil dan makmur. Menjadi sokok guru dalam perekonomian nasional, sokok guru adalah tiang perekonomian Indonesia. Kemudian membantu produsen dalam memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Nah, ini kalau misalnya koperasi itu didirikan di lingkungan petani, nah petani itu kalau misalnya hasil panennya diakumulasi atau dikumpulkan oleh koperasi, maka tidak akan lagi dirugikan oleh tengkulak. Jadi tengkulak tidak boleh semena-mena dalam mengambil harga dari petani. Jadi petani tidak lagi menjual barangnya dengan harga yang murah karena sudah masuk koperasi, dia sudah punya kemampuan daya tawar atau bargaining yang tinggi gitu. Kemudian membantu konsumen dalam memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau.
Kemudian memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Sekali lagi, digarisbawahi mikro dan kecil. Perusahaan besar tidak mungkin mengajukan pembiayaan kepada koperasi. Kemudian fungsi koperasi itu membangun dan mengembangkan kemampuan anggota sehingga mencapai kesejahteraan mereka. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian. Kemudian memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Dikatakan bahwa koperasi sebagai sokok guru. Sokok guru itu tiang perekonomian Indonesia itu sebenarnya ada di UMKM dan koperasi ini. Kemudian mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Jenis koperasi. Nah, ada koperasi primer, ada koperasi sekunder, menurut jenis usahanya ada koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam. Ini bisa dipelajari sendiri. Ini hanya berkaitan dengan lingkup koperasi. Koperasi primer itu yang berada di mana, koperasi sekunder itu yang berada di mana. Kalau jenis usahanya koperasi konsumen itu koperasi yang menyediakan barang-barang konsumsi. Kalau koperasi jasa itu berarti menyediakan layanan jasa. Koperasi simpan pinjam menyediakan layanan simpanan dan pinjaman gitu. Koperasi simpan pinjam ya pokoknya koperasi yang menyediakan simpanan dan pinjaman tadi yang sudah saya katakan. Undang-undangnya juga sama, nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Koperasi simpan pinjam tujuannya sama seperti koperasi umum. Hanya lebih spesifiknya pada menumbuhkan budaya menabung. Jadi memang koperasi simpan pinjam ini cenderung untuk meningkatkan kemampuan menabung atau literasi keuangan untuk para anggotanya. Bunganya rendah atau tinggi? Bunganya sangat rendah di koperasi. Jadi, kalau misalnya kita dapat bunganya sebulan itu harus membayarkan, ibaratnya 3%, maka, kita mungkin nanti di akhir hanya diakumulasi bunga yang kita bayarkan itu 1,5%, karena 1,5%-nya kembali ke kita dalam bentuk SHU atau dalam bentuk keuntungan koperasi. Jadi sangat menguntungkan. Oke, ini macam-macam simpanan dalam koperasi, ada simpanan pokok. Ini simpanan pokok ini menjadi salah satu syarat utama untuk menjadi anggota koperasi. Kemudian simpanan wajib, itu simpanan yang dibayarkan oleh anggota setiap bulan. Kemudian simpanan sukarela ini disetorkan oleh anggota secara sukarela, maksudnya tidak ada paksaan, tidak menyetorkan simpanan sukarela itu tidak ada nominalnya gitu ya. Jadi mau berapapun diterima. Kemudian simpanan berjangka ini sengaja seperti menabung dalam jangka waktu tertentu yang kemudian nanti setelah beberapa waktu lamanya dia akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Nah, macam-macam pinjaman dalam koperasi, pinjaman konsumtif ini digunakan untuk kepentingan sehari-hari atau kepentingan konsumsi. Kemudian pinjaman produktif digunakan untuk pembiayaan usaha. Pinjaman jangka pendek ini pinjaman yang waktu pengembaliannya singkat. Kemudian pinjaman jangka panjang tentu saja pinjaman yang pengembaliannya lebih lama. Misalnya mau beli rumah atau mau beli motor gitu, mesti jangka waktu peminjamannya lama. Nah, fungsi dan peran koperasi simpan pinjam, yang pertama tentu saja menghimpun dana, namanya juga memberikan fasilitas simpanan. Kemudian yang kedua adalah membagi penghasilan, yaitu melewati SHU, kemudian mengelola dana yang disimpan. Jadi dana yang disimpan itu dikelola, disalurkan untuk usaha, operasional koperasi yang kemudian produktif dan menghasilkan keuntungan, keuntungannya dibagi kepada anggota. Oke, ini keuntungan-keuntungannya sudah sangat jelas, saya beri keterangan di sana, silakan dibaca sendiri. Ada 4 keuntungan di sana, yaitu keuntungan finansial, bantuan pinjaman dengan bunga rendah, kemudian keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan pembagian sisa hasil usaha. Sudah selesai kita sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Boleh. Tadi ketika anggota dikeluarkan tuh ketika apa, Bu? Anggota dikeluarkan ketika dia tidak membayar simpanan wajib
Artinya kan, setiap anggota kan harus membayarkan simpanan wajib setiap bulan dengan nominal yang sama. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak membayar dalam periode waktu tertentu, maka kesepakatannya akan dibahas dalam RAT, apakah anggotanya ini akan dipertahankan atau akan, dikeluarkan dari koperasi, gitu. Oke Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Saya mau tanya, Bu. Boleh. Tadi kata Bu Dian tuh nggak boleh, nggak boleh minjemin orang luar ya, Bu? Tapi bukannya boleh ya, Bu? Bukannya orang luar, biasanya tidak boleh meminjami uang selain anggota. Tapi boleh, Bu? Boleh apa? Boleh minjemin yang luar buka pas itu kata Bu Dian di kelas tuh boleh minjemin, uang kepada orang di luar, tapi orang luar tuh nggak dapat SHU, Bu. Iya bisa, tapi tergantung dengan jasa koperasi itu. Jadi kalau misalnya memang koperasi itu menyediakan fasilitas jasa, ya jasanya simpan pinjam, ya orang luar bisa bisa meminjam, tetapi tidak mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan SHU gitu. Tapi bunganya kecil, iya sama bunganya kecil. Jadi biasanya meminjami orang luar itu tergantung pada skala modal yang dimiliki oleh koperasi. Semakin besar modal yang dimiliki koperasi, maka dia berani untuk meminjami orang luar. Tetapi kalau misalnya modal koperasi yang dikumpulkan itu skalanya masih kecil, maka yang boleh menyimpan dan meminjam hanyalah anggotanya sendiri gitu. Karena untuk mengantisipasi kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas artinya nanti gimana kalau misalnya orang luar selain anggota itu tidak bisa mengembalikan uangnya kepada koperasi gitu kan nanti yang rugi kan seluruh anggota. Jadi, biasanya mempertimbangkan itu untuk, apa namanya, memberikan jasa simpan pinjam kepada masyarakat umum, gitu Tian. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan terakhir? Las? Oh sudah? Sudah. Sudah ya? Gimana Gil? Oh saya kira mau bertanya. Oke, kalau misalnya semuanya sudah, tidak ada pertanyaan, saya hanya berharap semuanya bisa mengerjakan besok dengan baik. Saya tidak punya gambaran ada yang remedi dan lain sebagainya. Saya hanya optimis semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Ya minimal 90 lah, boleh. Jadi mendekati 100 atau 100 pun saya berharap gitu ya. Maksudnya ada kemungkinan ada yang akan mendapatkan nilai yang sempurna gitu. Jadi jangan lupa mengerjakan soal saya, yang penting dibaca dengan teliti, kemudian dicari kata kuncinya, kemudian baru, menganalisis jawabannya dengan, teliti gitu ya, sesuai dengan apa yang diminta dalam soal gitu. Soal yang akan keluar tentu saja semuanya adalah soal analisis, semuanya adalah soal cerita, jadi, tolong diingat-ingat saja, gambaran bagaimana cara kita memahami setiap lembaga yang, keluar gitu ya, lembaga yang sudah kita pelajari gitu. Jadi, tidak perlu dihafalkan, kita cukup tahu mekanismenya aja, produknya apa, bagaimana sistemnya, itu sudah lebih dari cukup gitu. Jadi kalau misalnya kita sangat teoritis menghafalkan apa itu mudharabah atau itu murabahah, saya kira saya tidak akan mengeluarkan soal konseptual seperti itu, tetapi saya hanya akan mengeluarkan soal-soal umum yang mana, soal itu esensi atau penting untuk diketahui oleh semua orang gitu. Bisa dipahami? Saya? Oke baik, terima kasih atas partisipasinya sore hari ini. Doa saya selalu yang terbaik untuk kalian, semoga hasilnya juga memuaskan. Doa saya menyertai kalian entah besok atau seterusnya, semoga sukses selalu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.